Oke, bertemu lagi bersama saya, Fauzan, dari FS Trader Community. Saat ini saya akan membahas materi basic, materi dasar sekali dalam trading, yaitu materi tentang tren. Apa sih yang dimaksud dengan tren itu sendiri? Tren dalam trading itu adalah pergerakan arah suatu harga. Tren dalam istilah trading adalah pergerakan arah harga. Dalam struktur pasar ini ada tiga. Yang pertama, tren naik atau uptrend atau bullish ya. Dalam istilah trading, bullish itu naik atau rally. Rally ini dalam istilah nanti supply demand. Kalau rally itu artinya naik. Yang kedua, tren turun atau downtrend, atau istilah dalam trading itu bearish. Jadi bearish itu turun artinya, atau drop. Drop ini dalam istilah supply demand nanti artinya turun. Ini istilah-istilah tren di dalam trading. Yang ketiga, tren datar, tidak membentuk, tidak naik ya, atau turun, datar, atau flat. Ada orang bilang flat, atau istilahnya dalam trading sideways ya, sideways atau bearish. Nah, ini tren dalam struktur market atau pasar ada tiga tren. Jadi kalau arah harga ini tren, kalau nggak naik atau uptrend, flat atau datar, turun. Kita akan masuk ke pembahasan satu persatu. Kita akan bahas mulai dari tren naik atau uptrend. Uptrend atau naik ini mempunyai rumus atau syarat. Ada rumusnya juga atau syarat. Dimulai dari terbentuknya low, high, higher, low, dan kemudian membentuk higher high. Ini syaratnya atau rumusnya uptrend. Jadi kalau saya gambarkan di sini, dimulai dari low, membentuk high, kemudian membentuk higher low, dan membentuk higher high. Ini uptrend. Yang pertama dimulai dari low, terus membentuk high, kemudian membentuk higher low, low-nya semakin tinggi, higher low, dan yang terakhir membentuk higher high. Jadi high-nya semakin tinggi. Ini uptrend. Kalau saya gambarkan dalam bentuk candlestick, saya coba ilustrasikan dalam bentuk candlestick uptrend. Butuh dua candlestick untuk membentuk sebuah uptrend. Jadi butuh dua candlestick dalam membentuk uptrend. Sama, dimulai dari low, ada high, higher low, dan higher high. Jadi kalau saya gambarkan di sini hampir sama ini ya, low ke high, membentuk higher low, membentuk high. Ini rumus uptrend. Kalau saya tampilkan ya, saya lihatkan dalam bentuk chart uptrend. Kebetulan kita buka pair GBP USD. Nah, ini uptrend ya. Ini uptrend. Oh, ini yang lebih signifikan ya, uptrend. Jadi uptrend dimulai dari low. Ini low ya, uptrend. Terus membentuk high, kemudian membentuk higher low, membentuk higher high, membentuk higher low lagi ya, higher low lagi ini, terus membentuk. Nah, kita cari yang break ketinggian ini ya, ini boleh ya. Kita cari yang lebih signifikan di sini dalam menentukan low high. Ini seni ya, syaratnya high harus di breakout, ada ketinggian baru higher high, dan terbentuknya higher low ini ketinggian low-nya membentuk lebih tinggi dari sebelumnya. Itu syaratnya. Kalau saya tulis di sini ya, ini low, ini high ya. Ini low, kita kasih simbol aja biar cepat. Oke, di sini higher low, di sini higher low, HL, higher low. Ini di sini higher high. Terus sampai
sini higher high, membentuk higher low, terus membentuk lagi di sini. Nah, ini di break, ini boleh, terus membentuk higher low lagi, membentuk higher high. Ini yang dinamakan uptrend. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Yang kedua yaitu downtrend atau tren turun. Rumus untuk tren turun dimulai dari terbentuknya high, low, kemudian membentuk lower high. Kebalikannya ya, lower high dan membentuk lower low. Ini rumusnya. Jadi rumus atau syaratnya itu ada 2 high dan ada 2 low. Nah, kalau saya gambarkan, dimulai dari terbentuknya high, membentuk low, kemudian membentuk lower high, kemudian membentuk lower low. Downtrend ini dimulai dari high, membentuk low, membentuk lower high ya, karena ketinggiannya semakin turun ya, lower high, dan membentuk lower low, rendah baru, lower low. Kalau saya ilustrasikan dalam bentuk candlestick, misalnya umumnya turun itu warna merah, butuh 2 candle juga minimal. Dimulai dari ini high-nya, shadow atau ekor ya, membentuk low, turun ya, bentuk low dan membentuk lower high dan membentuk lower low. Ini untuk tren turun atau downtrend. Kalau saya implementasikan ke dalam grafik candlestick, nah ini uptrend tadi, sekarang downtrend turunnya. Dimulai dari high, membentuk low, kemudian membentuk lower high, ketinggiannya semakin turun, membentuk lower low, ada terendah baru, kemudian membentuk lower high dan seterusnya. Ini downtrend, high-nya semakin turun, low-nya semakin turun. Ini uptrend, ini downtrend. Yang ketiga, trend sideways atau flat ya, trend sideways atau flat. Rumusnya low bisa atau high, low, high. Jadi tidak membentuk lower low dan lower high. Jadi hanya low high atau high low. Itu sideways. Tidak ada ketinggian baru, tidak ada terendah baru. Jadi kalau saya gambarkan ya flat datar aja ya. Low-nya sama, high-nya sama, tidak membreakout, kurang lebih tidak membreakout. High-nya sama, tidak membreakout. Low-nya sama. Ini flat atau datar, tidak membentuk higher high atau lower low. Itu sideways. Jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk candlestick, flat datar, terjadi beberapa candlestick yang sejajar. Jadi kalau saya kasih contoh di sini seperti ini flat, high tidak low-nya beberapa kali ya, flat. Ini juga bisa ini. Oke, itu untuk tren. Tren sendiri dalam trading ini sangat penting. Jadi jangan pernah terjun ke bisnis trading dulu kalau belum bisa membaca tren. Tren akan terbentuk, istilahnya trending akan terbentuk, tren naik dan uptrend biasanya dimulai dari flat sideways atau base. Biasanya base ya seperti ini. Kalau sudah membentuk base, hati-hati, lebih lama pergerakan di pasar, biasanya tren yang terbentuk akan signifikan atau semakin besar. Bisa jika breakout atas ini akan uptrend dan sebaliknya jika breakout ke bawah akan membentuk downtrend. Mungkin itu pembahasan basic dasar tentang tren di dalam trading. Selanjutnya next video saya akan membuat materi dasar lagi, yaitu tentang candlestick pattern, chart pattern, support and resistance, supply and demand. Itu basic untuk menentukan strategi trading saya, yaitu base trading strategi. Basicnya yaitu yang pertama harus bisa membaca tren, yang kedua mempunyai pola candlestick
Next akan kita jelasin tentang candlestick pattern. Yang ketiga, pola grafik atau chart pattern. Yang keempat, harus bisa menentukan support dan resisten. Yang terakhir, supply and demand untuk menentukan base yang valid. Mungkin itu aja bosku, semoga bosku semangat untuk belajar. Jangan lupa like jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini bosku. Follow juga media sosial kita fs.tradercommunity. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Saya Fauzan, see you to the next video. Salam profit, bye bosku. We'll be right back.